Hello vlog, welcome to my guys. Dan ini ketiga kalinya aku solo ride di Banjarbaru. Sekarang udah masuk di daerah bandara. Bukan masuk ke bandara tetapi pinggir jalan di samping bandara. Kita doakan semoga hari ini nggak hujan kembali. Dan dilihat dari langit-langitnya, sangat cerah sekali. Kelihatan bintang-bintang. Di saat masih jam subuh begini. Dan hari ini adalah tanggal 26 bulan 12 tahun Selawe. Mantap. Gas. Sampai di bundaran Banjarbaru. Aku lupa ini pemakaman apa. Seingatku di tengahnya ini ada pemakamannya. Tapi aku lupa pemakaman siapa. Lanjut aja deh pokoknya. Kita melewati hutan kiri kanan yang sepi kembali. Dan asal kalian tahu, saat aku masih kuliah ya, aku kalau gue itu sering kesini terus mampir. Jadi ini adalah tempat yang familiar buat aku di Banjarmasin, Banjarbaru. Lebih tepatnya ini adalah daerah gambut. Dan di depan sana terlihat apa itu? Kabut. Kabut apa embun? Sejenis kabut kayaknya. Apa asap ini? Ya semacam itulah. Dan aku sering istirahat di sini. Tapi kita ke ujung sana dulu deh. Kita ke ujung sana untuk melihat-lihat. Ini adalah terminal gambut ya kalau kalian nggak tahu. Terminalnya berbeda jalan masuknya. Dibikin lebih bagus lagi. Dulu nggak kayak gitu jalan masuknya dulu. Sekarang beda. Mantap sekali. Oke, di situ ada gedung. Gedung apa itu? Udah tidak bisa membaca saya. Masih gelap kondisinya. Tulisannya warna biru juga. Kalau terang mungkin kelihatan. Di sebelah kanan ada semak belukar yang merambat pohon. Sebelah kiri juga ada ilalang tinggi sekali. Oke, kita ketemu jalan rusak di sini. Haha, kalau kita lurus terus, jalannya semakin mengecil karena rumputnya makin ke tengah jalan. Dilihat-lihat ibarat kayak jalan setapak kayak gitu, kayak jalan kayak masuk ke dalam gang-gang gitu jadinya ukuran jalannya. Ini aslinya lebar guys aspalnya, tetapi makin lama makin kecil. Ada jalan di sana guys, tapi aku lagi nggak pakai MTB jadi nggak berani. Oke, di sini ada bangunan apa ini? Tadi di samping ada tulisannya tapi aku nggak bisa baca. Dan kalau kita lurus, ini jalan setapak. Misalkan pakai MTB bisa nyoba belusukan ke sini, tapi kita nggak tahu di dalamnya ada apa. Kalau di Sengayam aku berani belusukan kayak gitu, pakai United kan, pakai MTB gitu. Karena beberapa tempat ada yang udah familiar, ada yang aku kenal kayak gitu. Tapi kalau di daerah sini nggak dulu deh. Banjarbaru nih bos, gambut lebih tepatnya. Karena di daerah sini nih lahan rawanya, tanah rawanya lebih banyak menurut aku. Aku takutnya beberapa tempat nih nggak bisa dipijak atau ilalangnya lebih tinggi dari ekspektasi kita. Di sini kita lihat tanah-tanahnya mungkin kayak bisa dipijak gitu, tapi besar kemungkinan ada daerah yang dalam kayak gitu, ada lubang-lubangnya, ada jurangnya kayak gitu yang ketutupan sama ilalang-ilalang ini. Karena tanah gambut, tanah rawa, jadi kita lebih baik cari aman aja. Karena aku juga pakai sepeda on road, bukan MTB. Oke, kita putar balik, kita kembali masuk ke sini. Semoga tidak ditegur karena saya cuma pengen jalan-jalan aja, nostalgia ke tempat istirahat di sini. Wah, banyak sekali burungnya. Burung apa ini? Ada yang tahu burung apa ini guys? Saya tidak mengenalinya, ini burung apa. Sebelah kiri itu ada gedung yang kita lihat tadi, dan aku nggak bisa baca itu gedung apa. Kalau kita putar balik terus kita lihat, coba gedung apakah itu? Ciri khas Kalimantan banget, yang warna hitam ini kayak membentuk tameng atau senjata khas Kalimantan gitu. Dan ini adalah Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Kalimantan Selatan. Oke, ternyata itu balai transportasi. Mantap. Kita coba lurus. Kita
Kita muter-muter di terminal, guys. Mulai beroperasi, sudah jam subuh-subuh begini. Terminal Gambut Barakat, Banjar, keluar. Oke, kayaknya kita bakal ngelawan arus kalau lewat sini. Jangan deh, takut ditegur. Kita lewat sana aja, balik lagi. Oke, ini bisnya berbeda di sini. Dan yang beroperasi yang warna hijau-hijau ini, parkirnya sangat rapi sekali. Saya numpang lewat, kakak-kakak. Apa ini, ambulan ya? Mantap. Kita numpang lewat di tengah orang yang sedang beroperasi. Ada bis warna oranye di sana. Panjang sekali. Berbeda bentuknya. Oh, di depan juga ada. Oke, mantap. Mereka mungkin sedang memanasi mesin. Lobakan yang ngeri. Tadi ketemu kayak tempat drainase gitu. Dan lobakannya sangat dalam sekali, lobakan drainasenya. Dan itu garis lurus menyamping. Jadi nggak bisa dihindarin. Ya, jadi mau nggak mau aku pegangan setang. Kalau tadi aku tetap pengen satu tangan. Ini ada bis warna hitam, Logos. Kalau aku taruh satu tangan, mungkin aku bakal jatuh tadi. Lanjut. Sunrise di sana, dan aku ada di depan KCG City. Ini sepertinya sejenis perumahan elit juga. Aku tahu di Banjar perumahan elit tuh mungkin salah satunya Citra Graha, dan KCG ini baru lihat sekarang aku. Mantap sekali. Pengen masuk ke sana tapi kapan-kapan aja deh. Kita istirahat di halte sana dulu. Nah, kalau Citra Graha kan yang ini. Masuknya juga gapuranya beda. Tadi di sana tempatnya aku lihat masih kayak sederhana banget. Masih kayak warna putih-putih aja. Kalau ini ada warnanya nih, ada warna coklat, tulisannya warna putih juga. Terus setahu aku perumahannya juga nggak cuma satu ini aja, ada cabangnya. Dan di Banjarbaru aku dulu pernah goes di konten aku yang ini sama Mas Yongki. Itu kemungkinan Citra juga setahu aku, dan ada monumen gambar patung kudanya keren banget. Nanti mungkin kapan-kapan aku kesana lagi sama Mas Yongki di minggu-minggu ini juga. Kita pastikan apakah itu perumahan yang sama atau berbeda. Banyak banget tadi aku ketemu cyclist lain. Ya namanya kalau di kota ya pesepeda pasti lebih banyak daripada di kampung. Terus nggak aku ikutin sama sekali karena aku percaya mereka itu lebih kuat daripada aku. Aku percaya seperti itu. Dan kenapa nggak aku ikutin? Karena kalau misalkan kita ngikutin mereka, terus nempel mereka, secara nggak langsung kita kayak mengadu kekuatan antara kita dan mereka gitu kan. Mengadu kekuatan, dan itu membanding-bandingkan secara nggak langsung antara kemampuan aku sama kemampuan mereka. Kadang aku kalau misalkan ngikutin orang itu aku nggak pengen membandingkan, cuma pengen tahu kemampuan aku tuh sampai mana, dan aku nggak pengen lebih kuat dari mereka gitu, nggak. Karena aku tahu pasti jam terbang mereka tuh lebih sering, lebih tinggi daripada aku. Di saat beberapa orang bisa gue setiap hari, aku usahakan minimal seminggu 2 kali kayak gitu kan. Terus itu buat aku belajar juga buat nurunin gengsi kayak gitu. Apalagi kalau misalkan yang nyalip aku tuh cewek, cyclist perempuan, Sri Kandi kayak gitu. Entah pas kita lagi goes pakai FTB ataupun pakai RB. Positive thinking aja. Mungkin dia lebih sering olahraga, sepeda dia lebih bagus, atau mungkin sepeda aku lebih bagus tapi perawatan dia lebih baik. Jadi sepeda dia lebih loncat daripada sepeda aku gitu. Jadi kalau cuman ngandalin gengsi, misalkan kita kemampuan kita jauh banget sama mereka, fatal akibatnya. Kita bisa pingsan
Terus kalau pingsan, ada yang nolongin apa enggak? Peduli apa enggak orang-orang sekitar? Ya kalau peduli. Kalau nggak peduli, di tengah jalan kita telentang tidur. Jadi saran aku, ketahui kemampuan diri sendiri, jangan sampai gengsi buat ngikutin mereka. Dan kalau kita lebih kuat dari mereka, ya jangan besar kepala. Itu aja sih. Baru dibilangin ada cyclist cewek pakai polygon merah, keren. Oke, lanjut. Kalian lihat di sana? Di sana ada eskavator. Berarti ada sesuatu yang sedang dikonstruksi di bandara ini. Oh, di sini juga. Ini mobil apa? Ini mobil aspal. Saya nggak tahu nama asli mobilnya apa yang kuning. Kalau yang putih itu bulldozer. Bulldozer kecil. Di depan sana ada stomales. Stomales. Aku nggak tahu, zaman aku bilangnya itu stomales. Tapi orang sekarang banyak yang bilang mobil giling-giling. Kita lanjut. Banjir yang kemarin, sepedaku kerendam di sini. Ya semoga hari ini nggak hujan lagi. Tapi kalau dilihat langitnya lebih terang dari kemarin. Kalau di belakang aku langitnya kelihatan lebih terang dari kemarin. Tapi kalau di depan mendungnya nauzubillah. Arah Banjarmasin kayaknya udah hujan duluan. Aku salah sih, gue ke Banjarmasin berarti. Oke. Hello vlog, welcome to my guys. Kali ini aku masih ada di Banjarbaru dan aku solo ride kembali. Dan hari ini adalah tanggal, kalau nggak salah, tanggal 24 bulan 12 tahun Selawe. Mantap. Dan hari ini cuacanya hujan kembali dan aku pulang dengan keadaan gerimis. Oh, tadi deras banget sumpah. Aduh, ada kilat tadi, nggak kelihatan. Mantap. Mari Kak. Ya. Kemarin ada yang komen olahraga kayak jogging, lari, sepeda, itu kan tujuannya biar sehat. Tapi kalau olahraganya hujan-hujanan kayak gini, apa nggak salah? Terus aku jawab kayak gini, aku nanggapinnya gini. Kalau orangnya udah biasa olahraga sambil hujan-hujanan, orangnya tuh kuat, udah sering lakuin itu, ya nggak masalah. Positifnya itu memperkebal imun tubuh, badan jadi nggak gampang sakit. Biar kena hujan, biar kena angin, nggak gampang sakit badan. Tapi kalau orangnya nggak pernah olahraga, nggak pernah keluar rumah, terus mendadak hujan-hujanan jogging, hujan-hujanan lari, hujan-hujanan sepedahan, nah itu nyari penyakit memang namanya. Karena badan nggak siap gitu kan. Habis itu langsung dihantam sama hujan, ya besok langsung sakit lah. Jadi harus dibiasakan. Jadi buat kalian yang mau mulai olahraga tapi hujan-hujanan kalian tabrak, saya saranin jangan. Jangan deh. Karena apa? Karena belum terbiasa. Jadi kalau kalian udah sering olahraga kayak gitu, udah terbiasa hujan-hujanan, nggak apa-apa. Itu aja sih. Mantap. Terus ada yang komentar lagi. Kayak gini komentarnya. Kalian kan sedang olahraga, tapi kok masih bisa sakit?
Aku jelasin. Yang kita pakai itu ilmu sehat, bukan ilmu kebal. Kita olahraga buat sehat, bukan buat sakti. Kita bukan dukun. Kita cuma olahraga yang apa? Kita cuma orang-orang yang suka olahraga aja. Karena kita sadar badan tuh jangan dimanja, harus ditempa biar nggak gampang tumbang. Terus kenapa masih bisa sakit? Ya kita tetap manusia. Semua orang itu ya, serajin-rajinnya olahraga pasti bakal tetap sakit. Bedanya apa? Sembuhnya kita lebih cepat. Aku sebelumnya udah pernah jelasin ini, tapi nggak tahu orang-orang yang komentar kayak gitu apakah nonton video-video aku atau video orang-orang yang sering jelasin kayak gini. Ya aku ulangin aja, intinya kita tetap bisa sakit, tetapi orang yang lebih rajin olahraga sembuhnya lebih cepat. Kalau lagi sakit tetap bisa sakit, tapi sembuhnya lebih cepat. Diingat, sembuhnya lebih cepat. Sunrise-nya di sana. Kayak gini aja, biar kelihatan. Ya, sampai sini aja konten dari aku. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Nama aku Eki. Salam 2 pedal.